yang disemprot bagian bawah daun, supaya tanaman ini cepat pulih dan tidak mengalami stres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Zaki Lukman Hakim dari Kebun Sendiri, membangun harapan baru yang terencana dan terukur. Insya Allah hari ini kita akan melakukan penanaman durian yang sudah kita siapkan lahannya dari 2 bulan yang lalu. Kita sudah melakukan pembersihan lahan, ya. Kita sudah melakukan pembuatan lubang tanam ukuran 70 ke 70, dan juga kita sudah meninggikan area yang akan ditanami, yaitu metodenya atau modelnya model donat dengan ketinggian 80 cm, diameternya 4 meter. Kenapa kita lakukan model donat? Satu, ini adalah untuk menghindari adanya genangan air, itu yang nomor satu. Terus yang kedua, ini juga untuk memperbaiki pH tanah, karena berbeda ya. Jadi berbeda pada saat kita melakukan model donat seperti ini, secara umum cenderung pH-nya lebih baik. pH-nya lebih baik, oksigen di dalam tanahnya juga lebih baik ya. Begitu juga dari sisi kualitas tanah menjadi lebih baik ya, karena memang pH-nya lebih baik. Jadi di dalam kondisi pH yang baik, pH yang di atas 5,5, itu pertumbuhan jamurnya itu bisa lebih ditekan. Karena apa? Karena jamur itu memang dia berspektrum luas, bisa tumbuh di pH yang rendah dan juga bisa tumbuh berkembang di pH yang tinggi. Namun di pH yang rendah itu bakteri tidak bisa tumbuh. Tapi di pH di atas 6 itu bakteri itu bisa tumbuh. Bakteri bisa tumbuh sehingga jamur bisa tertekan karena ada pertumbuhan bakteri ya. Itu. Terus juga durian itu bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan optimal di pH 6,0 sampai 6,5. Jadi itu kelebihan kita menggunakan model donat. Dan kita juga sudah menyiapkan instalasi air, sehingga pada saat tanaman ini ditanam, bibit durian ini sudah langsung bisa kita lakukan penyiraman. Nah, tadi ya kita sudah siapkan media tanam, sudah lubang 70 ke 70 di bawah, lalu dibikin donat, dan media tanam itu sudah dicampur dengan kotoran hewan. Nah, di sini durian ini memiliki sifat yang agak sensitif ya. Dia tidak tahan dengan panas, baik itu panas di atas maupun panas dari tanah. Sehingga di sini tanah yang tercampur dengan kotoran hewan itu dia bisa menimbulkan panas. Ini sudah dilakukan fermentasi kurang lebih sekitar 1 bulan sampai 1 bulan yang lalu ya, sudah matang. Namun pada saat kita tanam, bagian atas itu tetap kita lapisi dengan tanah saja. Nah, seperti ini. Ini ya, hanya dengan tanah saja, tidak tercampur dengan kotoran hewan. Ini kurang lebih kita kasih ampar kurang lebih minimal sekitar 20 cm. Ya, minimal sekitar 20 cm. Ini seperti ini ya. Kita ampar dengan tanah yang hanya dicampur dengan skam. Lantas kita melakukan penanaman
dengan pola double tree planting, di mana kita akan menanam secara berdekatan dua. Ini seperti ini ya. Ini pada saat penanaman yang harus diperhatikan adalah menghadap. Ini cenderung durian ini dia agak menunduk. Pada saat posisi kita tanam, ini menunduknya itu tidak kita hadapkan ke timur, tapi kita hadapkan ke barat. Kenapa kita hadapkan ke barat? Agar dia cepat bisa tegak. Karena secara alami dia akan mengejar cahaya matahari. Jadi pada saat kita tundukkan dia ke barat, maka dia akan mengejar cahaya matahari pagi gitu. Jadi nanamnya seperti ini. Timur di sebelah sana, kita hadapkan ke sebelah barat gitu. Ini kita hadapkan ke sebelah barat. Ini tadi tanah yang bawah, tanah yang tercampur dengan kotoran hewan. Tanah yang bagian atas ini hanya tanah dengan skam saja. Perbandingannya 1:1. Nah, kedua yang harus diperhatikan adalah ini kenapa saya lebih memilih durian yang masih kecil ya, karena dari sisi perakarannya dia masih proporsional. Ini akarnya sudah mulai melingkar di bagian bawah. Ini akarnya sudah mulai melingkar. Ini artinya kita bisa bayangkan kalau kita menggunakan bibit yang lebih besar lagi, berapa banyak akar yang sudah melingkar di bawah. Ini saja ya, tanaman yang relatif masih cenderung masih muda, umurnya mungkin baru sekitar 4 bulanan, tapi akarnya sudah melingkar di bawah itu. Nah, ini kalau sudah melingkar parah, kita bisa potong ya, kita bisa potong. Tapi kalau ini belum terlalu parah. Nah, ini akar ini akar tunggalnya, dia posisinya sebetulnya sudah mulai agak melingkar gitu, sudah mulai agak melingkar. Dia udah posisinya udah muncul di pinggir, dia mencari lubang untuk keluar ya itu. Nah, jadi kenapa saya lebih memilih bibit yang ukurannya tidak terlalu besar, supaya perakarannya masih proporsional gitu kan. Kalau semakin besar sementara ukuran polybagnya kecil, akar di bawah ini di dalam polybag ini sudah terlalu kusut gitu. Dia udah kusut dan itu bisa membuat pertumbuhannya menjadi terganggu. Ini ya. Jadi ini seperti ini. Akar yang di bawah ini kita hadapkan ke bawah. Kita hadapkan ke bawah. Seperti ini ya. Lakukan penekanan dari samping supaya tanah di aslinya itu tidak pecah. Ini juga sama, kita tanam satu lagi. Ini hanya tanda saja.
Nih, kita hadapkan ke barat. Kita perhatikan akarnya. Nah ini, tuh. Ini akarnya masih belum ada yang keluar. Belum ada yang keluar. Kalau yang tadi dia ukuran bibitnya sudah lebih besar, gitu kan? Tuh. Baru lebih besar sedikit lah. Tapi yang itu akarnya dia sudah keluar. Kalau ini akarnya dia belum keluar. Nah inilah kenapa saya lebih cenderung memilih bibit yang tidak besar gitu. Saya memilih bibit yang ukuran 50 atau 60 cm karena dari sisi perakarannya dia masih proporsional dan masih rapih di dalamnya, itu belum kusut gitu. Kalau semakin besar bibit ya, dia akarnya lebih kusut. Tetap bisa ditanam, tapi sebaiknya akar yang melingkar di bawah itu lebih baik dipotong. Tetap bisa ditanam. Bukan berarti tidak bisa ditanam ya. Bisa ditanam, hanya perlu untuk dipotong. Nah inilah metode penanaman kita. Kita di dalam melakukan penanaman durian ini tetap kita menggunakan kotoran hewan yang sudah difermentasi kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Tapi kalau lebih lama itu lebih baik ya, lebih baik. Nah walaupun setelah dilakukan fermentasi, tetap kita pun masih melapisi tanah bagian atas ini dengan tanah yang hanya dicampur dengan sekam. Tuh. Nah, setelah penanaman ini selesai, kita pasangkan ajir ya, supaya dia bisa tegak. Walaupun sebetulnya dengan metode seperti ini nanti dia bisa tegak sendiri. Nanti insya Allah dia bisa tegak sendiri karena dia akan mengejar ke cahaya matahari pagi. Lantas tadi durian ini dia tidak kuat dengan panas dari bawah dan juga tidak kuat dengan cahaya matahari yang terlalu berlebihan, sehingga untuk tanaman durian muda itu perlu untuk dipasang paranet. Itu pasang paranet ya, melingkar ya. Insya Allah nanti kita pasang paranet melingkar. Ketebalan paranetnya itu yang 75%. Paranet yang 75%. Paranet itu fungsinya pertama untuk mengurangi cahaya matahari ya. Tanaman durian untuk yang dewasa membutuhkan cahaya matahari 60-80%. Tapi untuk durian muda itu cahaya mataharinya jangan lebih dari 40%. Sehingga kita pasang paranet matahari. Terus yang kedua juga untuk melindungi dari serangga. Itu menjaga atau melindungi dari serangga. Dan yang ketiga melindungi dari terpaan angin ya. Nah ini setelah kita tanam ya, kita bisa juga menambahkan jerami ya, untuk apa? Untuk menjaga kelembaban tanah tadi, karena durian ini sendiri tadi tidak kuat dengan panas, baik itu panas dari cahaya matahari ya, ataupun panas dari kotoran hewan.
Kita juga sudah menyiapkan lubang biopori. Ini ada lubang biopori, ada 4 titik ya. Ini menggunakan pipa 3 in, panjangnya 50 cm. Kita tanam, kedalaman ke bawahnya 40 cm. Ada 4, 1, 2, 3, dan di belakang ada 1, ada 4. Ini fungsinya untuk melakukan pengocoran. Pengocoran, baik itu kita lakukan pengocoran pupuk, biofosfat, VOC, itu kita lakukan melalui pengocoran supaya langsung menyerap ke bawah. Itu kita pasang pipa biopori ya, biopori, tapi ini belum dikasih tutup, nanti kita tutup ya, kita kasih penutup. Terus yang apa yang perlu kita lakukan untuk tanaman yang baru ditanam, itu kita tidak melakukan pemupukan sampai tanaman ini betul-betul sehat, baru kita lakukan pemupukan. Mungkin makan waktu kurang lebih, mungkin nanti baru kita akan berikan pemupukan itu 1 bulan atau 2 bulan lagi ya. Selama 1 bulan ini kita hanya berikan ini, kita berikan mikrohara. Dia hanya mengandung unsur mikro, vitamin dengan asam amino. Ini kita berikan setiap 3 hari sekali, pagi atau di sore hari. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini 3 hari sekali. Yang disemprot bagian bawah daun, supaya tanaman ini cepat pulih dan tidak mengalami stres. Inilah metode cara penanaman yang kami lakukan untuk penanaman bibit durian. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.